Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Kami dari kelompok B4 PKH akan menjelaskan gangguan biotik pada tanaman dadap merah. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Paris Bagjawirawan. Lalu Perkenalkan, nama teman saya saya, Dr. Rafi Azaidan dengan NIM 235210056 KT 10381. Saya Embun Adia Rana dengan NIM 2351689 KT 10270. Saya Rizky Dwi Septian dengan NIM 235175562 KT 10296. Saya Galinoval Murad dengan NIM 23521394397. KT 10397. ya, saya akan melanjutkan gangguan biotik pada tanaman dadap merah. Lokasinya di depan Perpus Pusat Universitas Gadjah Mada. Pada gangguan biotik yang menyerang tanaman dadap merah adalah bakteri Syzygium dengan gejala simptom. Simptom adalah gejala yang ditunjukkan dengan perubahan-perubahan oleh tanaman itu sendiri. Nah, kebetulan pada tanaman dadap merah yang terkena serangannya itulah daun. Lalu ada gejala primer, yaitu gejala yang terjadi pada bagian. Nah, seperti dadap merah ini, gejalanya terlihat di daun, lalu ada hipertropik atau gejala yang muncul karena pertumbuhan sel yang berlebihan yang disebut tumor. Nah, pada daun dadap merah ini daunnya seperti ada benjolan-benjolan tumor yang membuat daun itu mengering dan mengkerut. Pada tumbuhan darah merah juga dapat diamati pada gambar yang ada di lingkaran itu. Dapat diamati pada daunnya terdapat pembukaan atau benjolan kecil atau bintil. Penyakit ini bisa penyakit ini disebut juga dengan sesidia. Sesidia juga termasuk gejala hipertropik karena terjadi pertumbuhan yang berlebih dan menyebabkan munculnya bintil. Pada bintil ini terdiri dari jaringan tanaman atau tanpa patogen. Penyakit sesidia ini dibagi dua jenis. Yang pertama ada fitosesidia. Fitosesidia ini disebabkan oleh jamur. Dan yang kedua zoosesidia. Zoosesidia ini disebabkan oleh serangan serangga. Nah, akibat dari serangan penyakit sesidia ini, yang pertama daun mengkerut dan menggulung. Bisa dilihat di gambar yang lingkaran ini, daun yang warna kuning ini sudah menggulung. Yang kedua, permukaan daun kasar. Permukaan daun yang kasar ini disebabkan oleh benjolan-benjolan yang ditimbulkan karena penyakit sesidia. Dan yang ketiga, menghambat pertumbuhan dan mematikan bagi bibit muda. Lanjut. Selanjutnya yaitu mengenai pencegahan untuk penyakit sesidia pada tanaman. Pencegahan dengan cara yang pertama yaitu pemilihan bibit yang unggul. Bibit yang unggul yaitu bibit yang bebas dari hama dan penyakit. Didapatkan dari penelitian ahli-ahli mengenai tanaman tersebut, khususnya tanaman dadap merah. Pencegahan yang kedua yaitu memilih lokasi tanam yang bebas gangguan. Lokasi tanam yang bebas gangguan itu yaitu lokasi tanaman yang bersih dari gangguan penyakit, terutama penyakit sesidia. Pencegahan yang ketiga yaitu pemeliharaan secara intensif. Pemeliharaan secara intensif yaitu pemeliharaan tanaman secara hayati tanpa melibatkan komponen-komponen kimia, dan jika menggunakan komponen kimia seperti pestisida maupun pupuk anorganik dapat dilakukan dengan cara yang teratur sehingga dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Selanjutnya, Yang terakhir, cara pengendalian
dari penyakit ini. Yang pertama, sanitasi dan eradikasi. Sanitasi harus yang melakukan hasil tanah eradikasi, yaitu tindakan terhadap tanam penggangguan lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tersebut. Yang kedua, penggunaan fungisida. Penggunaan fungisida ini misalnya yang berbahan aktif kaptan, klorotalonil, dan tembaga oksiklorida. Penggunaan fungisida dilakukan seminimal mungkin dan berhati-hati agar mengurangi dampak negatif dari fungisida yang dapat mempengaruhi rusaknya cendawan-cendawan. Yang terakhir, pengendalian secara hayati. Pengendalian secara hayati ini menggunakan fungi antagonis, yaitu Trichoderma spesies dan Gliocladium spesies yang dicampur dengan media tanam bibit dan juga menggunakan bakteri antagonis, yaitu Pseudomonas fluorescens. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok PKHB4, yaitu gangguan biotik pada tanaman dadap merah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.